Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dimulai Ustaz. Baik, ya. Screen-nya sudah terlihat, Om? Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tasjir fi Ilmi Tajwid, yaitu bagian ilmu tajwid. Dan terakhir kita membahas tentang sifat yang tidak berlawanan, ya. Sifat yang tidak berlawanan, artinya yang terakhir kita membahas tentang sifat lazimah secara umum. Tentang sifatul lazimah. Ini dijelaskan di pertemuan yang lalu bahwa pembahasan ilmu tajwid itu diantaranya terdiri dari makharijul huruf, ya. Kemudian sifatul huruf. Kemudian yang ketiga adalah nanti pembahasan waqaf wal ibtida. Adapun makharijul huruf kita sudah membahasnya di pertemuan yang di awal pertama kali, ya. Kita sudah membahasnya, alhamdulillah. Kemudian masuk ke pembahasan sifatul huruf. Nah, di pembahasan sifatul huruf ini terbagi dua, ya. Ada yang namanya sifatul lazimah, sifat yang selalu menyertai huruf tersebut dan tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada sifat aridah. Baik. Sifat aridah itu sifat yang kadang nampak, kadang tidak. Baik, ya, kadang ada, kadang tidak. Nah, yang sudah kita bahas adalah sifatul lazimah yang jumlahnya itu ada 17, ya. Dari mulai hams, jahar, syiddah, rafa, istilah, istifal, itbaq, infita, dan lain sebagainya. Sampai terakhir yang tidak berlawanan, sofi, lin, qalqalah. Ini lebih detailnya adalah tentang ilmu pengucapan suara, bentuk bunyi huruf. Nah, gitu, ya, seperti itu. Jadi setiap huruf ini nanti bunyinya berbeda-beda. Itu ada 29 perbedaan huruf, ya, nanti bunyinya berbeda-beda. Baik. Nah, itu dibahas di pembahasan sifatul huruf. Kemudian yang kedua adalah sifatul aridah. Nah, sifatul aridah ini akan kita bahas berikutnya pada pertemuan hari ini. Sifatul aridah ini adalah sifat yang kadang nampak, kadang tidak. Ya, jadi tidak selalu menyertai huruf tersebut. Dan juga keberadaan sifatul aridah ini tidak di semua huruf. Artinya nanti ada huruf-huruf pilihan yang nanti tersifati dengan sifat aridah tersebut. Ya, dan nanti setiap riwayat, setiap qiraat ini terkadang berbeda-beda, ya, di mana letak sifat aridhahnya. Secara umum sifatul aridah ini diantaranya pembahasannya adalah diantaranya yaitu tentang al-izhar. Sifatul aridah itu termasuk al-izhar. Ya. Kemudian apa lagi? Al-idgham, ya, al-ikhfa, al-iqlab, ya. Itu sifatul aridah. Kemudian juga nanti ada pembahasan al-iqlab, ya. Kemudian juga at-tafkhim, at-tarqiq, tebal tipis, al-mad, pembahasan mad. Ini masuknya ke
sifatul aridah. Jadi bisa ditulis ya. Jadi sifatul aridah ini diantaranya at-tafkhim, tarqiq, idgham, idhar, iqlab, ikhfa, al-mad, al-qasr, ya, al-qasr. Kemudian juga apalagi at-tahrik, tentang harakat. Nah, ya. Nanti ada harakat far'i, ada harakat asli gitu ya, seperti itu. Kemudian as-sukun, tentang sukun. Huruf-huruf yang sukun bagaimana nanti cara membacanya. Kemudian as-saktu, saktah, tentang saktah. Al-imalah, ya seperti itu. Kemudian juga at-tashil, nah seperti itu ya. Imalah sughra, imalah kubra. Nah ini diantara sifatul aridah. Yang mana nanti huruf tersebut terkadang menjadi idgham, terkadang menjadi idhar, terkadang menjadi iqlab, seperti itu. Contoh misalkan kita ambil contoh huruf nun. Nun sukun ketika kita baca itu terkadang idhar, terkadang iqlab, terkadang ikhfa, nah, seperti itu. Ketika kita bertemu dengan huruf mad, terkadang kita baca panjang 2 harokat, terkadang kita baca lebih dari 2 harokat, terkadang 4, terkadang 5, terkadang sampai 6 harokat. Ya. Kemudian di dalam pengucapan harokat, terkadang kita baca harokat asli, terkadang menjadi imalah, terkadang menjadi taklil, seperti itu. Ya. Ketika kita membaca huruf yang sukun, contoh misalkan terkadang kita saktah, ya, di saktah, berhenti sejenak. Terkadang kita tidak disaktah. Terkadang kita menghilangkan huruf tersebut. Terkadang kita juga merubah huruf hamzah menjadi huruf mad. Nah, itu gambaran tentang sifatul aridah. Nah, gitu ya. Baik, nah itu sifatul aridah. Maka yang akan kita bahas yaitu sifatul aridah. Kita akan memulai dari pembahasan ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Dari hukum nun sukun dan tanwin. Baik ya. Ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Ini oleh para ulama dibahas terlebih dahulu tentang perbedaan apa itu nun sukun dan apa itu tanwin, termasuk tentang definisinya. Ya, tentang definisi. Apa itu nun sukun? Nun sukun itu adalah nun yang kosong daripada harakat. Artinya nun yang tidak ada tanda harakat di sana. Jadi sudah kita pastikan bahwa nun sukun itu adalah lawan daripada harakat. Di dalam Al-Qur'anul Karim, nun sukun ini diberi tanda, biasanya di atasnya ada tanda kepala huruf kha. Seperti koma ya. Seperti itu. Kepala huruf kha. Nah, itu kepala huruf kha diambil dari kata khafifun, itu nun sukun. Artinya tidak diberikan harokat fathah, juga kasrah, juga dhammah. Nah, itu nun sukun. Nah, itu ya. Jadi nun sukun itu nun yang kosong dari harokat. Kemudian nun sukun itu as-sabitatu waslan wa waqfan. Nun sukun ketika kita baca dalam keadaan waqaf baik wasal itu terbaca tetap. Contoh misalkan ana berikan contoh min. Min, nah itu kita baca min, nunnya terdengar jelas. Ketika kita wasal ke huruf yang lain, man amana misalkan, man amana, maka nunnya pun tetap terbaca. Jadi mau waqaf, man, waqaf di sana nunnya terbaca. Mau kita wasal, man amana, itu pun terbaca. Nah itu nun sukun. Ya. Kemudian wa waqfan wa lafdhan. Waslan wa waqfan wa lafdhan wa rasman. Secara lafaz, secara penulisan juga terbaca. Ya. Secara lafaz, nah kita terdengar oleh kita semua bahwa nun sukun tersebut terdengar nunnya, man. Itu secara lafaz. Secara penulisan, nah secara penulisannya pun
Ya, bunyi man itu ternyata mim dan nun. Mim harokat, kemudian nun sukun, ada penulisannya. Jadi antara penulisan dengan lafaz itu sama gitu. Baik. Itu nun sukun. Kemudian nun sukun juga itu terletak di tengah ataupun di akhir. Di tengah ataupun di akhir. Jadi nanti kita akan menemukan nun sukun di dalam kalimat kata di dalam bahasa Arab itu akan adanya di tengah atau di akhir kata. Contoh misalkan yang di tengah, mansura, mansura. Nah, ini nun sukunnya di tengah. Kemudian misalkan kalau di akhir, faman, misalkan faman. Faman. Atau di tengah, al-insan. Ini nun sukunnya letaknya di pertengahan. Juga di akhir. Berbeda nanti dengan tanwin. Ya, nanti kita jelaskan tanwin. Baik. Nah, itu adalah nun sukun. Dan nun sukun itu adalah nun asli. Nun asli. Ya, nun asli bukan nun zaidah, bukan nun tambahan. Ya, seperti itu. Nah, itu definisi nun sukun. Jadi nun sukun ada nun yang kosong dari harokat, yang tidak berharokat, terbaca dalam keadaan wasol ataupun wakaf, juga terlafadkan ya oleh mulut kita, juga tertuliskan di dalam penulisan bahasa Arab, dan letak penulisannya itu di dalam kata bahasa Arab itu terkadang di tengah, terkadang di akhir. Jadi tidak ada di awal, nun sukun tidak ada. Baik, nah itu nun sukun. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Ya, apa itu tanwin? Ya, kalau tanwin itu adalah nun sukun, tetap nun sukun zaidah, tapi tambahan nun sukunnya. Ya. Kemudian terletak pada akhir isim. Ya, tanwin itu hanya terletak pada akhir isim kata benda. Baik ya. Contoh misalkan babun, nafidatun. Contoh lain misalkan di Al-Qur'an azizun. Ya. Contoh di sini ghafurun. Nah, ini tanwin. Hanya di akhir saja. Tanwin itu ada 3, an, in, un. Dan itu terletaknya di akhir saja. Dan kalau kita baca ghafurun, maka terdengar oleh kita ada bunyi nun di sana di tanwin tersebut. Baik ya. Tapi yang terlihat di dalam penulisan itu tidak ada penulisan nunnya. Nah, gitu ya. Itu tanwin, perbedaan tanwin dengan nun sukun. Kalau nun sukun tadi secara penulisan ya terlihat oleh kita di sana ada nun sukun, secara pengucapan juga nun sukunnya terdengar. Berbeda dengan tanwin, kalau tanwin itu secara ya penulisan tidak ada bentuk nun sukunnya, akan tetapi secara pengucapan itu terdengar oleh kita semua bahwa di sana ada nun, padahal secara penulisannya tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang terletak hanya di akhir isim kata benda di dalam bahasa Arab, tidak ada di tengah. Kalau tadi kalau nun sukun di tengah, kalau tanwin hanya di akhir. Dan itu pun di isim. Ya. Baik. Secara wasol dibaca dalam keadaan wasol saja. Satu lagi dalam keadaan wasol saja. Di dalam keadaan waqaf maka hilang. Misalkan ghafurun kita waqaf ghafur, hilang tanwinnya. Rahimun kita waqaf rahim, hilang. Tapi kalau wasol ada ghafurun rahimun. Nah, gitu. Ya. Contoh misalnya qaumin had. Qaumin had. Qaumin ketika wasol minnya terdengar nun. Tapi kalau misalkan di waqaf qaum. Nah, gitu. Qaumin had. Baik. Berbeda tadi dengan nun sukun. Kalau nun sukun yang asli itu baik dalam keadaan wasol ataupun waqaf terbaca nun.
Kemudian tadi secara penulisan tanwin itu ya tidak ada nun sukunnya, tapi secara pengucapan ada, terdengar oleh kita semua. Di sana ada nun sukun. Baik. Nah, itu adalah perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Baik. Maka ketika kita membaca nun sukun ataupun tanwin dalam membaca Al-Qur'anul Karim, maka nanti akan terbagi menjadi 4 cara baca nun sukun. Jadi ketika ibu-ibu semua misalkan baca Al-Qur'an, ya, nanti mungkin di akhir-akhir sesi, ya, karena persilahkan kepada ummahat semua yang mengikuti kajian ini nanti bisa mempraktekkan ya contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Nanti bisa ummahat bisa cari sendiri di Al-Qur'an salah satu contoh idhar, salah satu contoh idgham, iqlab, ikhfa, dan nanti kita praktekkan ya seperti itu. Baik, nun sukun tanwin ini terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama adalah izhar. Yang kedua adalah al-idgham. Yang ketiga adalah al-iqlab. Yang keempat adalah al-ikhfa. Ya, ada 4 hukum. Ya, jadi nun sukun dalam baca Al-Qur'an bisa dibaca izhar, bisa dibaca idgham, bisa juga dibaca iqlab, bisa juga ikhfa. Nah, maka kita harus mengetahui dulu definisi apa itu idhar, apa idgham, apa itu iqlab, apa itu ikhfa. Ya. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Ini ada satu kaidah dari di dalam kitab Al-Inba, dikatakan bahwa yang disebut dengan idhar itu adalah takhlisus sakin wa radduhu ila bina'ihi wa jami'i sifatihi. Ya, lihat, ini per definisi idhar secara umum. Ya, membaca apa itu idhar? Membaca huruf sukun dengan sempurna. Dengan bersih, maksudnya itu dengan sempurna, sifat-sifatnya ada. Dan mengembalikan kepada bangunannya. Apa bangunan di sini? Maksudnya makhraj. Jadi idhar itu adalah membaca huruf sukun dengan sempurna dengan mengembalikan huruf tersebut kepada makhrajnya dan juga mengembalikan kepada seluruh sifat-sifatnya. Nah, di sini idhar itu definisi idhar. Jadi idhar itu apa? Membaca huruf nun sukun ya dengan sempurna, baik secara makhraj ataupun sifat-sifatnya harus terdengar, harus terdengar oleh kita semua. Nah, itu idhar. Jadi bagaimana membaca nun sukun dengan idhar? An an, in, un. Nah, itu nun sukun, idhar. Jadi nunnya terdengar oleh kita. Ya, kalau terdengar nunnya dengan jelas, berarti sifat-sifat huruf nun itu ada semuanya. Berarti makhrajnya pun letaknya sempurna kembali kepada makhrajnya tersebut. Di mana makhraj huruf nun? Yaitu di tarful lisan bertemu dengan al-hanak, langit-langit atas, an, dan juga ada mengalir sifat gunnah di hidung kita, an, masuk hidung, an. Secara sifat nun itu nanti memiliki sifat jahar. Ya, nun sukun sifatnya jahar. Ya, napasnya tertahan, tidak ada napas yang mengalir. Kemudian secara suara mengalir atau tidaknya, nun sukun ini tawassut. Ada mengalirnya, ada tertahannya. Mengalirnya melalui hidung, tertahannya di makhrajnya. Kemudian ketika kita baca an, maka dari segi tebal tipis, nun ini tipis. An, in, un. Baik. Nah, itulah sifat huruf. Jadi nun sukun tersebut sifatnya terdengar tidak ada yang terkurangi sama sekali. Nah, itu idhar. Nah, itu idhar, definisi idhar secara umum. Ya, ini harus paham dulu. Kita harus memahami kaidah. Ya, karena memahami kaidah itu untuk memahami ribuan contoh-contoh yang ada. Paham kaidah, paham contoh-contoh insya Allah. Nah, itu idhar. Jadi idhar itu membaca huruf tersebut dengan aslinya. Nah, gitu ya. Dengan sesuai dengan makhraj dan sifatnya, tidak ada yang terkurangi sama sekali, itu idhar.
Kemudian yang kedua adalah al-ikhfa. Ya, ikhfa, apa itu ikhfa? Atau kita jangan ikhfa dulu, idgham dulu. Apa idgham? Idgham itu adalah izalatu wasfi min awsafil harfi hatta yasira harfan, ya, mislahu au jinsahu au qurbahu. Apa itu idgham? Menghilangkan sifat dari sifat-sifat huruf. Nah, lihat di sini ya, perhatikan. Kita Al-Inbari katakan bahwa menghilangkan sifat dari sifat-sifat huruf itu idgham. Jadi di sini kita fokus ke sifatnya. Kalau idhar itu sifatnya ada semuanya, kalau idgham hilang sifatnya. Hilang sempurna sifatnya. Bahkan nanti ya hurufnya pun bisa hilang. Baik. Ya, sampai nanti hurufnya hilang. Pindah ke makhraj berikutnya. Sehingga di sini dikatakan hatta yasira, sehingga menjadi nanti huruf tersebut ya huruf yang serupa dengan huruf yang setelahnya, ya, atau nanti menjadi huruf yang satu jenis, ya, nanti yang mislau itu mim bertemu mim, jadi hurufnya jadi satu huruf mim saja. Jinsahu, atau misalkan tak bertemu to, nanti misalkan taknya hilang masuk ke huruf to. Au qurbahu, atau misalkan nanti huruf lam nun bertemu lam, nunnya hilang menjadi huruf lam, pindah makhraj ke huruf lam, seperti itu. Nah, itu idgham. Jadi idgham itu secara definisi menghilangkan sifat huruf sampai menghilangkan nanti makhrajnya. Nah, kesimpulannya seperti itu ya. Baik. Jadi izhar, idgham ini ya istilah yang berlawanan. Izhar nampak, idgham hilang. Nah, gitu. Baik. Contoh, para ulama memberikan contoh, misalkan ketika kita memasukkan ya pulpen, ballpoint kita masukkan ke pensil, ke saku kita, maka itu dinamakan idgham. Ketika kita keluarkan pensil tersebut, maka itu izhar. Terlihat, nampak. Begitupun bunyi suara. Ketika kita nampakkan suaranya, itu izhar. Ketika kita hilangkan bunyi suaranya, nah itu idgham. Dan bunyi suara itu dihasilkan dari sifat atau makhraj. Nah, seperti itu ya. Nah, itu idgham. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Ya, ikhfa itu ibqa'u ba'di wasfin min awsafil harfi. Nah, di sini. Nah, ini ikhfa ya, kita pahami. Apa itu ikhfa? Menyisakan sebagian dari sifat atau sifat-sifat huruf. Nah, di sini kita pahami. Ya, menyisakan sebagian sifat dari sifat-sifat huruf. Artinya kalau tadi izhar hilang, muncul sifat, seluruh sifatnya dan makhrajnya, idgham hilang sifatnya, bahkan nanti ada yang hilang sifat makhrajnya. Kalau ikhfa ini hilang sifatnya, sebagian sifat di huruf tersebut. Nah, itu definisi al-ikhfa. Ya, definisi al-ikhfa. Itu ikhfa itu adalah ibqa'u ba'di wasfin min awsafil harfi. Ya, menyisakan sebagian sifat dari sifat-sifat huruf. Contoh, Anda berikan contoh, misalkan ketika kita baca basata. Afwan, bukan basata ya. Kita contoh ifa, misalkan anta. Kalau kita baca idhar, anta, nunnya jelas. Anta itu idhar. Kalau kita baca idgham, anta menjadi atta. Nunnya hilang. Atta. Bahkan sifat gunnahnya pun hilang. Atta. Baik. Kalau kita baca ikhfa, maka kita menyisakan sifat di huruf nun. Apa nunnya? Huruf sifatnya. Sifat gunnah. Berarti yang asalnya anta, kita sisakan sifat gunnah, munculkan, bunyikan sifat gunnahnya, bahkan sampai nanti dipanjangkan anta, maka itulah ikhfa. Jadi sifat, sebagian sifat di huruf nun muncul, terdengar, terbaca, itu adalah ikhfa. Baik, seperti itu. Nah, ini definisi
yang sangat penting sekali untuk memahami pengucapan huruf-huruf sukun. Adapun kalau iqlab, iqlab itu adalah merubah. Ya, merubah apa? Merubah huruf. Merubah yang dari huruf nun menjadi mim. Nah, itu merubah, beda lagi kaidahnya. Seperti itu kalau iqlab. Baik, langsung saja kita masuk ke yang tadi, hukum nun sukun dan tanwin, ahkamun sakinah wa tanwin terbagi menjadi idhar. Ya, kita bayangkan idhar itu nun sukunnya terdengar, idgham hilang nun sukunnya, iqlab berubah nun sukunnya, ikhfa adalah sifat nun sukunnya masih tersisa. Nah, gitu. Baik ya. Sifat nun sukunnya masih tersisa. Itu ikhfa. Baik. Adapun izhar itu ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf-huruf al-halqu, huruf-huruf tenggorokan. Di antaranya dikumpulkan oleh para ulama di dalam kata akhi haka ilman hazau ghairu khasirin. Ya, akhi, ya, huruf hamzah, man amana. Contoh. Ya, contoh yang lain misalkan qaumin hadin, qaumin hadin, qaumin hadin. Contoh yang lain misalkan yanhauna, yanhauna, man hajar, man hajar. Contoh yang lain man a'ta, ya, di huruf hamzah. Kemudian huruf ain min alaq, min alaq, wal an'am, wal an'am. Ya, tanwin, contoh tanwin wasi'un alim, wasi'un alim. Nah, itu tanwin. Kemudian huruf ha, contoh yanhituna, yanhituna, nun sukun menghadapi ha. Kemudian contoh yang lain azizun hakim, ini tanwin, azizun hakim. Ghain, sekarang huruf ghain. Huruf ghain contohnya adalah min gislin, min gislin. Tanwin contohnya qaulan ghaira, qaulan ghaira. Nun sukunnya kita baca dengan sempurna, tidak ada tambahan. Bunyi nun sukunnya tidak ada tambahan, jangan dipanjangkan. Kemudian khasirin, huruf kha, contoh man khasyiya, man khasyiya, man khasyiya. Contoh yang selanjutnya adalah di tanwin latifun khabir, latifun khabir. Nah, itu adalah merupakan contoh-contoh izhar. Nah, ketika nun sukun tanwin menghadapi huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan, maka dinamakan oleh para ulama itu izhar halqi. Izhar halqi. Baik. Namun izhar ini nanti terbagi menjadi 3. Ada izhar halqi, ini pada umumnya kita, ya, yang dasar ini harus tahu izhar halqi ini. Kemudian nanti ada tambahan izhar mutlak, izhar riwayah. Baik ya. Izhar mutlak itu kalau nun sukun saja, tidak ada tanwin, menghadapi huruf ya atau huruf waw, ya, dalam satu kata, ya, dan ini hanya ada beberapa saja di Al-Qur'an, tidak banyak. Ya, dunya, di antaranya dunya. Sinwan, di antaranya lagi sinwan. Ini jangan diidghamkan meskipun tidak menghadapi huruf halq, huruf tenggorokan tidak. Ini menghadapi ya, menghadapi waw, tapi dibacanya idhar, namanya idhar mutlak. Dimutlakan di sini baca idhar. Tidak ada yang mengidghamkannya. Ya, seperti itu. Kinwan, bunyan. Tidak dibaca buyan, kiwan tidak. Meskipun menghadapi huruf idgham, tidak. Nah, ini namanya diberikan nama oleh para ulama idhar mutlak. Kemudian lagi ada idhar namanya idhar riwayah.
Ya, ada idhar riwayah. Idhar riwayah ini sesuai dengan riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Di antaranya adalah di ayat Fawatihus Suwar ketika nun wal qalami yasin wal qur'anil hakim man raqo. Nah, ini nanti namanya idhar riwayah. Nunnya dibaca tetap nun, jelas. Idhar tidak diidghamkan. Kalau diwasol ya, contoh gini. Kita mewasol antara nun sama wal qalami wa ma yasturun. Maka ketika cara mewasolnya adalah nunnya kita panjangkan 6 harokat. Nun. Nah, ketika dipanjangkan diakhirkan nun sukun. Nun. Nah, nun sukun ini menghadapi waw di depannya. Apakah jadi idgham atau idhar? Nah, untuk riwayat Hafs an Asim, Thariq Syatibiyah, maka ini kita baca dengan idhar nunnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Karena nanti ada yang baca diidghamkan. Bagaimana kalau idgham? Nun wal qalami. Seperti itu. Kalau ini idhar. Kita dibaca id. Nah, idhar yang seperti ini namanya idhar riwayah. Sesuai dengan riwayah Hafs an Asim, Thariq Syatibiyah. Contoh yang lain Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, seperti itu. Nunnya terdengar di huruf sin. Tidak diidghamkan. Contoh yang lain man raqo. Wa qila man raqo. Man nunnya terdengar. Nah, ini namanya idhar riwayah. Karena nanti ada yang baca idgham. Nah, seperti itu. Nah, untuk riwayat Hafs an Asim, nun tersebut yang ada di Fawatihus Suwar di antaranya di surah Al-Qalam, surah Yasin dan juga Manraq di Saktah itu dibaca jelas nunnya idhar, namanya idhar riwayah. Seperti itu ya, namanya idhar riwayat. Baik. Itu yang pertama tentang idhar. Ya, boleh silahkan kepada ummahat boleh mencari contoh idhar ya. Baik itu idhar halqi ya ataupun idhar halqi aja dulu. Idhar halqi bisa dicari, nanti dibacakan. Nanti dibacakan. Baik. Baik, ada yang mau baca idhar? Silahkan. Silakan cari contohnya, kemudian dicontohkan idharnya. Silakan. Silakan dipandu yang mau baca, silakan. Ustaz, silakan Umahat yang mau coba membaca langsung raise hand Dan sama buka. mencari contohnya ya, dan mencari contohnya silakan. Sambil belajar ya, sambil belajar. Ya, silakan, gampang kalau idhar gampang. Silakan langsung aja di raise hand ya, silakan. Atau ya, silakan. Bagi yang ada saja kalau yang mau ya. Kalau tidak ada nanti Ana lanjutkan langsung ke pembahasan berikutnya. Ada yang mau coba Umahat? Sudah nemu ayatnya? Silakan raise hand sama diaktifkan mic-nya ya. Silakan. Nanti kita sambil cari juga Ana. Nah, ini ada Ibu Leni ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliman hakima. Baik, yang mana idharnya Aliman. Aliman hakima. Itu Tanwin bertemu huruf H. Iya, baik. Ya, dibaca idhar. Terus ada lagi, silakan. Masih silakan mau baca lagi. Masih Ibu Leni, silakan. Sudah Ustaz. Oh, sudah satu ya, gak apa-apa. Baik, ada yang lain silakan. Maksimal 2 ya, nanti contohnya maksimal 2 insya Allah. Ibu Rika silakan. Ya Ustaz. Sawaun alaihim
Taib. Nah, di surah Al-Baqarah sawaun alaihim. Yang mana izharnya? Dommatain bertemu ain Ustaz. Ya, dhammatain bertemu ain. Itu izhar. Namanya izhar tadi izhar apa? Izhar halqi. Izhar halqi namanya. Taib. Barakallahu fiik. Silakan yang membaca. Ada lagi? Silahkan, ada yang mencoba lagi? Dan hati-hati membaca izhar, ini jangan dilamakan ya nunnya. Jangan ditambah bunyi nunnya. Misalkan alimun hakim. Alimun, nah jangan. Alimun hakim. Dan juga jangan dihilangkan bunyi nunnya. Bunyi gunnahnya jangan hilang. An'amta contoh. An'amta, jangan. Harus ada ngalir lewat hidung, cuma tidak dipanjangkan. Silakan Ibu Desi, di sini ada. Silakan. Contohnya apa? Walayalin ashr. Iya. Walayalin ashr. Yang mana izharnya? Tanwin bertemu ain. Iya, tanwin bertemu dengan ain. Baik. Satu lagi aja. Kalau ada yang mau baca satu lagi silakan. Kalau tidak ada kita lanjut lagi pembahasan idgham. Ada yang mau coba lagi? Silahkan yang mau coba lagi, Ummahat ya. Bismillah Ustaz, boleh Ustaz? Silahkan Om. Silahkan dengan umum siapa? Sali Ustaz. Ya, silakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baik, yang mana yang izharnya Om? Man khalaqa. Iya, kenapa izhar di sana? Ada huruf halqi bertemu dengan huruf kha. Hah? Nun sukun. Gitu ya. Nun sukun bertemu dengan man khalaqa. Nun Iya. sukun bertemu dengan kha ya, huruf halqi. Iya. Iya Baik. Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu dibaca izhar. Namanya izhar apa, Bu? Halqi, mutlak atau riwayah? Halqi Ustaz. Nah, baik, izhar halqi. Jadi izhar itu terbagi 3. Ada halqi, ada mutlak, ada riwayah. Baik. Nah, cukup dulu ya untuk baca contoh, cukup dulu. Kita lanjutkan ke idgham. Nanti di idgham juga Ummahat nanti bisa mencari contoh ya, contoh yang selain yang ada di sini. Cari contoh nanti dibacakan. Baik. Yang kedua adalah idgham, pembahasan dari nun sukun tanwin. Yang keduanya adalah idgham. Ya, apa itu idgham? Tadi sudah dijelaskan sama Ana bahwa idgham itu secara definisi umum itu adalah menghilangkan sifat bahkan sampai makhrajnya hilang. Kalau makhrajnya nanti hilang itu mutaqaribain nanti idghamnya. Kalau hanya sebatas sifat yang hilang ya, maka itu namanya bisa masuk ke idgham mislain atau bisa masuk ke idgham mutajanisain. Baik, seperti itu ya. Nah, itu idgham. Jadi idgham itu ya, menggabungkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat sesudahnya. Baik, itu idgham ya. Jadi secara definisi secara rincinya nih. Memasukkan huruf sukun yaitu nun pada ini, nun memasukkan ke huruf-huruf idgham. Nah, gitu. Apa saja huruf idgham nanti ada, hurufnya apa saja. Ya. Kemudian nanti nun sukun tersebut akan menjadi berubah hurufnya ya ke huruf yang lain ya. Nun sukun masuk ke huruf yang lain menjadi huruf yang satu. Dan huruf yang satu tersebut nanti akan diberikan tanda oleh para ulama dengan tanda tasydid. Dengan tanda tasydid. Ya, seperti itu. Ya, yaitu nun sukun tanwin menghadapi huruf idgham. Tadi yang Anda sebutkan huruf idgham itu ada di sini ada 6 ya.
yar muluna atau yar maluna. Nah, kalau ada nun sukun tanwin menghadapi huruf ya, ra, mim, lam, waw dan nun, maka ini namanya idgham. Nah, itu idgham yang terjadi di nun sukun, gitu ya. Kalau ada soal pertanyaan apakah terjadi idgham selain di nun sukun, jawabannya adalah nanti akan ada ya idgham pada huruf yang lainnya. Cuma yang kita bahas di sini adalah cuma nun sukun saja. Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan yarmaluna, maka ini berubah menjadi idgham. Nah, gitu ya. Berubah menjadi idgham. Ya. Tadi nunnya dihilangkan, masuk ke huruf berikutnya. Masuk ke huruf berikutnya. Ya. Al-idkhal, maknanya al-idkhal memasukkan nun sukun tanwin ke huruf yarmaluna. Kita ambil contoh saja, misalkan contoh min rabbihim. Min rabbihim. Asalnya idharnya min rabbihim. Nah, kita masukkan nunnya ke ro. Mir rabbihim. Nah, gitu ya. Mir rabbihim. Mir rabbi. Nah, nunnya hilang. Apa yang hilang? Sifatnya, mahrojnya. Nah, ini kalau sifat mahrojnya hilang namanya idgham mutaqaribain. Nah, gitu ya. Termasuk idgham mutaqaribain juga. Tapi jangan dulu ke sana. Kita fokus saja di sini. Mir rabbihim ini dinamakan dengan idgham, dan idghamnya ini tanpa ada gunnah. Nah, cara bacanya tanpa ada gunnah. Jadi nanti idgham itu terbagi menjadi dua. Ada yang bila gunnah, ada yang gunnah. Jadi yarmaluna ini dibagi dua lagi. Ada yang digunnahkan, ada yang tidak digunnahkan. Yang tidak digunnahkan nun sukun tanwin menghadapi lam ro. Yang digunnahkan nun sukun tanwin menghadapi ya, nun, mim, waw. Nah, gitu ya. Seperti itu. Yang tidak digunnahkan contoh mir rabbihim. Mir rabbihim. Contoh yang lain tanwin menghadapi ra. Ghafurun rahim jadi ghafurur rahim. Nunnya hilang. Contoh yang lain faman ya'mal. Nah, ini gunnah. Namanya idgham bi gunnah. Menghadapi ya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Harus ada gunnah masuk ke hidung. Ya. Dan posisi mulut ini sudah di huruf ya. Ketika kita menggunakan. Faman. Nah, di huruf ya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Nah, seperti itu. Digunakan. Nah, makanya nanti ketika baca huruf ini ada lahan kesalahan di huruf ya bertasydid. Ya bertasydid ini masuk dulu ke yang lain. Ini hati-hati dibacanya sama seperti idgham bi gunnah. Contoh iya misalkan. Iya. Nah, ini hati-hati. Itu idgham bi gunnah berarti nun sukun menghadapi ya. Bukan ya bertemu ya. Nah, gitu. Ini hati-hati ya. Iyyaka na'budu wa iyya. Nah, hati-hati. Harusnya iya. Makanya para ulama menyebutkan pada lafaz iya itu dihentakan. Iya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama mentasydidkan, yang kedua adalah untuk membedakan bunyi gunnah dengan idgham bi gunnah. Contohnya di sini. Ini juga kita tidak membacanya famay ya'mal, tidak, tapi digunnahkan. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Gunnahkan, dilamakan. Ya, dua harokat dengan kadar dua harokat. Baik. Kemudian contoh yang lain tanwin menghadapi nun, ini juga idgham bi gunnah. Yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Nah, di sini ada tasydid. Yauma idzin na'imah. Ini idgham bi gunnah. Jadi nanti nunnya diziyadah, ada tambahan gunnah pada huruf nun. Begitupun ketika menghadapi huruf-huruf nun sukun tanwin menghadapi huruf-huruf ya, nun, mim, waw. Ya, seperti itu. Jadi idgham dibagi dua, ada bila gunnah, ada gunnah. Contoh mir rabbihim
faman ya'mal ghafurur rahim yawma idzin na'imah. Baik. Nah, itu adalah idgham ya. Itu idgham. Baik, selanjutnya silahkan ya kita cari kepada ummahat untuk mencari satu lagi mungkin tadi terlewat sama anak. Nah, idgham ini harus dua kata ya, harus dua kata. Syaratnya dua kata idgham ini. Kalau misalkan nanti ada satu kata nun sukun menghadapi ya dalam satu kata, jadi idhar, namanya idhar mutlak. Dunya, sinwan, tinwan, bunyan, ya. Jadi syaratnya idgham itu harus dalam satu kata, ya seperti itu. Baik. Bagaimana perkataannya? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Kecuali kalau misalkan idgham itu nun sukun menghadapi huruf waw dan ya itu dalam keadaan satu kata, maka fala tudghim, jangan diidghamkan. Kadunya, seperti dunya, thumma sinwan ataupun sinwan, maka tidak terjadi idgham ya, maka dinamakan idhar mutlaq. Baik. Ya, sampai sini dulu. Ya, silahkan. Pada ummahat kita ambil contoh latihan contoh lagi ya. Kita lihat contoh lagi. Mir rasulin, contoh min rasulin kita idghamkan mir rasul. Contoh yang lain misalkan min ladunhu. Min ladunhu jadi mil ladun. Ya. Contoh yang lain nun menghadapi mim. Mim mal. Ya. Contoh yang lain hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Min waliyyin wala waq. Ada dua itu idghamnya. Khairan yarah, khairan yarah. Sunnatu wala naum, tu wala naum. Nah, itu contoh-contoh idgham. Baik. Nah, untuk sekarang cari, silakan. Pada umat yang mau mencari contoh idgham dan mempraktekkan idgham, silakan. Ya. Yang sudah baca tadi boleh baca lagi, silakan. Sambil nanti sama ditanya ya, idghamnya masuk apa? Gunnah bila gunnah. Silakan. Boleh ini lagi ya, silakan. Silakan. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Iya, yang idghamnya yang mana? Idghamnya nun sukun bertemu huruf ya. Ya, alasannya itu ya. Iya, namanya idgham apa? Idgham bi gunnah. Baik, idgham bi gunnah. Cuma tadi nanti wa may yuti. Apa barusan coba ulang? Wa may yuti'illah. Wa may yuti'i. Nah, gitu aja dulu. Nah, itu nanti suaranya jangan terlalu berlebih ke hidung. Nah, gitu ya. Jangan terlalu suaranya jangan terlalu berlebih ke hidung. Jadi nanti si suara itu dibagi dua ketika baca idgham ini. Idgham menghadapi ya atau menghadapi waw. Bagi duanya lewat mana? Lewat hidung dan lewat mulut. Wa may ai. Nah, dua-duanya ada. Jangan lebih dominan ke hidung seperti ini. Wa may. Nah, nantinya jadi ikhfa. Nantinya bisa jadi ikhfa kalau dominan di hidung. Baik ya, ini koreksi sedikit. Coba. Boleh dicoba, Ustaz. Coba sekali lagi. Wa man yuti'i. Gitu, baik. Seperti itu ya. Itu diantara kesalahan, lebih banyak suaranya di hidung, ini keliru. Juga nanti kesalahan yang lain, tidak memasukkan ke hidung. Dijangkan tapi tidak ada masuk hidung. Contoh. Wa may. Nah, itu. Nah, itu manjang tapi tidak masuk ke hidung.
suaranya sempurna di mulut barusan. Wa may. Nah, itu suaranya di mulut sempurna. Kalau di hidung sempurna wa may. Nah, itu. Ini bagi dua harus seimbang. Wa may. Nah, gitu. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya silahkan. Barusan ada ya yang siapa lagi di sini? Ibu Santi, silakan. Santi. Ya Ustaz. Saya zakaru may yakhsha. May yakhsha. Coba May yakhsha. masukkan hidung sedikit lagi. May. Ya, gitu. May yakhsha. Ya, coba Ibu tutup hidungnya. May yakhsha sambil dialirkan. Tutup hidungnya coba. May yakhsha. Nah, kan masih bisa kita tutup hidung, masih bisa ya? Iya. Nah, gitu. Dan jangan seperti itu. Harus rubah suaranya. May, ya harus dibagi ke hidung. Harus dibagi ke hidung. Jangan sempurna di mulut tadi seperti ditutup hidung. Coba ulang. Masukkan ke hidung. Saya zakaru may yakhsha. Nah, ya, saya zak tasdid kaf. Coba. Saya zakaru may yakhsha. Baik, barakallahu fiikum. Seperti itu ya. Ya, yang lain silakan mempraktekkan. Ya, anak panggil di sini ya. Bu Rika silakan. Nah, Ustaz. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Iya. Idghamnya yang mana? Sujadau. Ya, itu ya. Nah, Iya, itu. Ustaz. Coba ulang dari sujada, coba ulang. Sujjadan wa qulu. Ya. Nah, itu kurang. Idgham itu monyong. Masuk ke huruf waw. Jadi si nunnya posisinya nanti rubah mahronnya ke waw. Sujadau. Nah, dimonyongkan sambil nanti monyong itu mengeluarkan suara dari hidung, dari mulut. Sujadau. Kalau tidak monyong atau tidak sempurna, nanti bisa masuk ke ikhfa. Nah, gitu ya. Baik, coba ulang. Langsung monyong ya Ustaz. Pas Sujada, iya, iya. Ya, tadi kan definisinya merubah, memasukkan nun ke waw berarti. Coba. ya Ustaz. Sujjadan wa qulu. Nah, gitu. Coba jangan monyong, coba. Jangan monyong. Sujjadan enggak. Jangan Enggak. monyong. Coba. Sujjadan. Nah, itu mah monyong, masih monyong ya. eh, Kalau nggak monyong ini sujadan. Nah, Oh, jadi iya. ikhfa nantinya. Jadi ikhfa. Jadi di sini kita terlihat ya perbedaannya antara langsung masuk ke huruf waw dan tidak. Jika tidak, jadi ikhfa. Jika masuk, itu idgham. Nah, gitu. Taib, itu perbedaan yang ikhfa dan idgham. Silahkan yang lagi masih di sini masih ada anak absen saja. Ibu Desi silahkan. Nah, Ustaz. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Taib, khairul laka. Yang khairul laka ya, Yang itu idgham bila guna, Ustaz. idgham bila guna. Nah, ini idgham bila guna ini kan nunnya hilang langsung ya. Khairun laka menjadi khairul laka. Taib. Dan jangan dipanjangkan, jangan khairul laka. Hati-hati. Ya, kalau tadi sudah benar. Baik, barakallahu. Barakallahu. Ya, lanjut silakan. Masih ada di sini Ibu Umu Aisyah ya, silakan. Ada Ibu Asih, silakan Ibu Asih, silakan. Baik Ustaz. Walisanan wa syafatain. Ya, yang mana idghamnya Tanwin, nun tanwin bertemu dengan huruf waw Ustaz. Itu kan Ya, diguna. nun tanwin. Iya.
Coba barusan kurang gunnahnya sedikit lagi. Walisanau lisanau wasyafatain. Walisanau wasyafatain. Coba. Walisanan wa syafatain. Baik, nah itu idgham. Baik, barakallahu fik. Namanya idgham bi gunnah. Barakallah. Jazakallah Ya. khairan Ustaz. Amin. Amin ya. Terus selanjutnya Ibu siapa di sini? Ummu Aisyah ya tadi ya, Ummu Aisyah silakan. Ada Ummu Aisyah mau baca silakan, cari contoh. Lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Iya, yang mana idgham Tanwin ketemu waw. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya itu idgham ya. Kurang gunnahnya coba. Wa nafsin coba. Wa nafsin wa ma sawwaha. Baik, nah itu idgham ya. Dilamakan ya, ingat gunnahnya. Jadi cara baca idgham itu kita masukkan huruf tersebut ke huruf berikutnya. Kemudian nanti antara gunnah dan bila gunnah tergantung huruf, dan yang kedua kalau yang digunnah itu kita panjangkan bunyi gunnahnya. Ya. Jadi jangan sampai faman ya'mal itu sudah idgham cuma masih belum gunnahnya masih belum dipanjangkan. Faman ya'mal. Ya seperti itu. Barakallahu fik. Gimana rasa? Sudah dulu ya untuk praktek contoh. Ya terakhir mungkin nanti kita bahas iklab, ini sedikit iklab ya, kita bahas saja. Iklab itu yang ketiga, pembahasan nun sukun atau tanwin ketika menghadapi huruf ba. Nun sukun tanwin menghadapi huruf ba saja, huruf satu huruf, itu namanya iklab. Ya, iklab, atau juga ada yang memberikan nama al-qalb ya, atau iklab. Apa itu iklab? Iklab itu secara definisi at-tahwil ya, tahwilu syai' an wajhihi, merubah sesuatu ke bentuk yang lain ya, seperti itu iklab. Secara istilah para ulama itu merubah nun sukun tanwin ketika bertemu huruf ba, miman menjadi mim ya, mukhfatan bi gunnatin, mim yang ikhfa disertai dengan gunnah. Nah ini ya, disertai dengan gunnah ziyadah. Jadi cara membaca nanti kita akan jelaskan cara membaca iklab ya. Yang pertama tadi dari segi definisi nun tanwin menghadapi ba berubah menjadi mim. Jadi nunnya berubah jadi mim. Ya, contoh misalkan asalnya anbatat menjadi ambatat, basirun bil ibad menjadi basirum bil ibad, jadi mim, nunnya rubah jadi mim, dan rubahnya hanya ke mim saja, nggak ada ke huruf lain, nun menjadi mim ya. Baik, berubah menjadi dari ba ke huruf menjadi mim ya, nun menjadi huruf mim ketika menghadapi huruf ba. Mukhfatan, cara bacanya itu dengan ikhfa. Nah, cara bacanya dengan ikhfa. Bagaimana ikhfa? Tadi definisi yang tadi, ikhfa itu adalah ibqa'u ba'di wasfin min awsafil harfi, yaitu menyisakan ya sifat pada huruf nunnya berarti. Atau di sini lebihnya sifat pada huruf mim berarti. Karena nunnya berubah menjadi mim dulu. Contoh, anak kasih contoh anbatat. Kita rubah dulu an menjadi am. Nah, rubah ya, merubah. Ya udah jadi rubah jadi ambatat. Kemudian kita ikhfakan. Bagaimana cara mengikhfakan mim bertemu ba? Cara mengikhfakannya itu sisakan sifatnya. Apa sifat di huruf mim? Yakni gunnah. Sifat gunnah. Maka ketika kita baca ambatat,
kita gunnahkan am. Nah, bunyi gunnah dan melamakan gunnahnya tersebut itu merupakan sifat dari huruf mim. Ya, seperti itu. Maka sudah masuk ke definisi ikhfa. Cara bacanya diikhfakan. Jadi itulah maksud para ulama yang mereka mengatakan bahwa iqlab itu miman mukhfatan. Mim yang diikhfakan. Maksudnya mim yang disisakan sifat huruf mim tersebut, yakni sifat gunnah. Taib. Jadi ketika kita baca anbatat menjadi ambatat, yaitu termasuk ikhfa. Bagaimana cara ikhfanya? Dibaca dengan itbaq, merapatkan dua bibir, ya. Merapatkan dua bibir. Jadi nggak perlu kita merenggangkannya. Meskipun di sini ada khilaf para ulama, namun ya kita rapatkan saja ambatat. Nah, maka nanti akan ada pertanyaan, Ustadz, kalau dirapatkan berarti itu bukan ikhfa. Kata siapa bukan ikhfa? Itu tetap ikhfa, namun ikhfanya di sana ya sebagian sifatnya masih tersisa, yakni sifat gunnah di huruf mim. Maka itu masih masuk ke definisi ikhfa, tidak perlu kita renggangkan. Gitu ya. Ambatat menjadi ambatat. Nah, dibaca dengan itbaq. Nah, ini permasalahan itbaq ini sangat panjang sekali, bahkan ada kitabnya ya tentang permasalahan itbaq. Ya, ada bantahan, ada kitabnya itu ya bantahan kepada orang yang mengatakan dengan furjah. Ya, ada nanti kitab-kitabnya di sini. Nanti di kitab tersebut dijelaskan tentang dalil-dalil para ulama tentang tidak diperbolehkannya tarkul furjah, yaitu meninggalkan celah pada pengucapan huruf iqlab tersebut. Ini terjadi perdebatan yang sangat panjang sejak zaman dulu sampai sekarang. Baik. Cuma kita lebih menguatkan yang pendapat itbaq. Jadi ketika kita baca iqlab, kita rapatkan. Ya, kenapa memilih yang itbaq? Karena sesuai apa yang diajarkan oleh guru kita, yang ditalaqikan oleh guru kita. Ya, seperti itu. Baik. Itu iqlab ya. Ya, iqlab. Silakan. Ada dari umat yang mencari contoh iqlab? Ya. Satu lagi mungkin ya untuk contoh iqlab, nanti kita tutup saja. Ana Ustaz. Silakan, Om. Bismillah. Illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Baik. Ya. Mim ba'di ya. Mim asalnya gimana asalnya? Min Misalnya min ba'di ya. Asalnya min. ba'di. Ya, jadi dirubah nunnya jadi Mim Ba'. ba'. Ditambahkan sifat gunnah pada mim ya. Coba ulang tuh 2 3. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, itu cara baca iqlab ya. Jadi proses iqlab itu qalbun nun sakinah wa tanwin, dirubah nunnya tadi seperti umum, dari merubah dari nun ke mim, kemudian kita ikhfakan. Ya, diikhfakan, yang menyisakan sifat gunnah di huruf mim tersebut. Naib. Dan yang ketiga, ikhfanya dibaca dengan itbaq. Nah, gitu ya. Dengan itbaq merapatkan 2 bibir, dan rapatnya pun hati-hati jangan berlebihan. Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Contoh yang lain, iqlab. Saya Ustadz. Silakan, Om. Ya. Falamma amba'ahum. Amba'ahum ya. Coba ambahum ulang. Ya, amba'ahum. Baik ya. Ada masuk hidung ya, ya. Pasti masuk hidung. Nah, masuknya hidung, ya masuknya huruf tersebut, mim tersebut ke hidung, nah itulah sifat yang tersisa. Ya, itulah ikhfa. Jadi nanti di buku-buku tajwid itu ikhfakan. Maksudnya bukan direnggangkan, tapi
menyisakan sifat huruf mim tersebut. Ada lagi yang lain, silakan. Baik. Kalau nggak ada lagi, cukup mungkin untuk pertemuan hari ini. Ya, pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, baru masuk ke pembahasan iqlab, yang mana barusan iqlab itu cara membacanya merubah nun menjadi mim, kemudian diikhfakan, menyisakan sifat gunnah dan dipanjangkan gunnahnya. Kemudian yang ketiga itu diitbakan, dirapatkan dua bibirnya. Baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza